Selanjutnya ada 4 teknik sederhana untuk mengenali adanya masalah-masalah individu seperti dijelaskan tadi pada diri pada siswa, yaitu jika guru merasa terganggu atau bosan dengan tingkah laku seorang siswa, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah mencari perhatian. Beribu-ribu macam cara menyentuh pesonanya yang ada. Dia tersenyum, oh sungguh manja ketika ku sapa dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Avec the channel de RKC MPD TV. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap di Education Islamic membahas tentang beberapa hal mengenai tentang pendidikan Islam. Di kesempatan hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan menjelang ujian akhir semester. Tentu kita lihat presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang layak untuk diupload dan dijadikan sebagai project pilot di dalam pembelajaran. Itu kita langsung ke materi di perkuliahan berikut ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Wiwi Lestari, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4A dengan NIRM 12142119238 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono, Magister Pendidikan. A few moments later. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah-masalah manajemen kelas. Dalam belajar, masalah-masalah tidak hanya dialami oleh siswa-siswa yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, normal, pandai, atau cerdas. Kelas adalah tempat berlangsungnya pembelajaran yang di dalamnya terdapat guru yang menyampaikan materi pada peserta didik dalam waktu yang sama. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan yang menghambat pelaksanaan manajemen kelas, sehingga manajemen kelas tidak bisa terlaksana dengan baik. Permasalahan ini meliputi 2 jenis, yaitu yang menyangkut pengajaran dan yang menyangkut pengelolaan kelas. Kegiatan guru di dalam kelas meliputi 2 hal pokok, yaitu mengajar dan mengelola kelas. Kegiatan mengajar dimaksudkan secara langsung menggiatkan siswa dalam mencapai tujuan-tujuannya, seperti menelaah kebutuhan-kebutuhan siswa, menyusun rencana dalam pembelajaran tersebut, dan juga menyajikan bahan pengajaran kepada siswa, mengajukan pertanyaan kepada siswa, menilai kemajuan siswa adalah contohnya. Kegiatan mengajar, guru-guru harus mampu membedakan kedua permasalahan tersebut, dan juga guru harus menemukan pemecahan masalah tersebut secara tepat. Selanjutnya, untuk dapat menangani masalah-masalah pengelolaan kelas secara efektif, seorang guru harus mampu mengenali secara tepat berbagai jenis masalah pengelolaan kelas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Memahami pendekatan mana yang cocok dan mana pendekatan yang tidak cocok untuk jenis masalah-masalah tertentu, dan juga memilih dan menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan suatu masalah yang dimaksudkan tersebut. Selanjutnya, dalam kegiatan belajar mengajar ada banyak yang perlu diperhatikan agar tujuan dari pembelajaran dapat terwujud.
Pada saat mengajar, seorang guru akan menghadapi beberapa masalah dalam kelasnya. Masalah yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, masalah pengajaran, dan yang kedua, masalah pengelolaan kelas. Faktor guru yang menjadi penghambat dalam pengelolaan kelas adalah seperti tipe kepemimpinan guru. Apabila seorang guru tidak bisa memimpin dalam proses belajar mengajarnya, maka dalam pembelajaran tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan terarah. Lalu ada format belajar yang monoton, dan juga ada kepribadian guru, pengetahuan guru. Nah, pada pengetahuan guru ini sangat diperlukan agar guru dapat menyampaikan materi pengetahuan untuk anak didiknya. Apabila guru tidak berpengetahuan, maka proses belajar mengajar tidak efisien dan pemahaman guru tentang peserta didik. Jadi, seorang guru harus memahami peserta didik tersebut agar mereka nyaman dan pada saat mereka bertanya, guru dapat menjelaskannya dengan baik. Lalu ada kekurangssadaran peserta didik dalam memenuhi tugas dan haknya. Sebagai anggota suatu kelas juga dapat menjadi faktor utama penyebab masalah pengelolaan kelas. Sedangkan faktor fasilitas yang menjadi penghambat dalam pengelolaan kelas adalah jumlah peserta didik di dalam kelas tersebut. Dan juga ada besar ruangan kelas dan ada ketersediaan alat. Dalam salah satu tulisannya, Raka Joni mengupas tentang pengelolaan kelas. Menurutnya, pengelolaan kelas merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dikuasai oleh guru. Pengelolaan kelas berbeda dengan pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindak lanjut dalam suatu pembelajaran. Sedangkan pengelolaan kelas lebih berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran. Selanjutnya ada masalah individual dalam manajemen kelas. Penggolongan masalah dalam manajemen kelas yang bersifat individual ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah kepada pencapaian dalam suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya itu berguna. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka ia akan bertingkah laku menyimpang. Nah, ada 4 jenis kategori penyimpangan tingkah laku pada siswa, yaitu yang pertama, tingkah laku menarik perhatian orang lain, mencari kekuasaan, menuntut balasan, dan memperlihatkan ketidakmampuan. Dan keempat tingkah laku ini diurutkan makin lama makin berat. Misalnya seorang anak yang gagal menarik perhatian orang lain boleh jadi menjadi anak yang mengejar kekuasaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 kategori tersebut. Yang pertama ialah pola perilaku mencari perhatian. Seorang siswa yang gagal menemukan kedudukan dirinya secara wajar dalam suasana hubungan sosial yang saling menerima, biasanya bertingkah laku mencari perhatian orang lain. Tingkah laku destruktif mencari perhatian yang aktif dapat dijumpai kepada anak-anak yang suka pamer, melawak, membuat onar, memperlihatkan kenakalan terus-menerus. Singkatnya, tukang yang rewel. Yang kedua, pola perilaku menunjukkan kekuatan atau kekuasaan, yaitu sama dengan perhatian yang destruktif tetapi lebih mendalam. Pencari kekuasaan yang aktif suka mendekat, berbohong, menampilkan adanya pertentangan pendapat, tidak mau melakukan yang diperintahkan orang lain, dan menunjukkan sikap tidak patuh terbuka. Dan ketiga, ada pola perilaku menunjukkan balas dendam, seperti siswa yang menuntut balas mengalami frustasi yang amat dalam dan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya sedang mencari jalan menyakiti orang lain. Dan yang keempat ada peragaan ketidakmampuan, yakni siswa yang memperlihatkan ketidakmampuan kepada dasarnya mereka amat tidak mampu berusaha mencari sesuatu yang dikehendakinya, yang bersikap menyerah terhadap tantangan yang menghadangnya. Bahkan siswa ini menganggap bahwa yang ada di hadapannya hanyalah kegagalan yang terus-menerus. Nah, yang keempat, masalah individual tersebut akan tampak dalam berbagai bentuk tindakan atau perilaku menyimpang yang tidak hanya akan merugikan dirinya sendiri tetapi juga dapat merugikan orang lain.
Selanjutnya ada 4 teknik sederhana untuk mengenali adanya masalah-masalah individu seperti dijelaskan tadi pada diri pada siswa, yaitu jika guru merasa terganggu atau bosan dengan tingkah laku seorang siswa, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah mencari perhatian. Jika guru merasa terancam atau merasa dikalahkan, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah mencari kekuasaan. Jika guru merasa amat disakiti, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah menuntut balasan. Dan jika guru merasa tidak mampu menolong lagi, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah ketidakmampuan. Ditekankan, guru hendaknya benar-benar mampu mengenali dan memahami tingkah laku siswa yang dimaksud dan mengarahkan siswa tersebut untuk menangani masalah-masalah siswa secara tepat pula. Berikut ada 7 masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, kurangnya kekompakan. Pada kurangnya kekompakan kelompok ini ditandai dengan adanya kekurang cocokan konflik di antara para anggota kelompok. Konflik antara siswa-siswi dari kelompok yang berjenis kelamin atau bersuku berbeda termasuk ke dalam kategori kekurangan kekompakan ini. Dapat dibayangkan bahwa kelas yang siswa-siswinya tidak kompak akan beriklim tidak sehat dan ada kekurangmampuan mengikuti pengaturan kelompok. Jika suasana kelas menunjukkan bahwa siswa-siswa tidak mematuhi aturan kelas yang telah ditetapkan, maka masalah yang kedua pun muncul, yaitu kekurangmampuan mengikuti peraturan kelompok. Contoh-contoh masalah ini ialah seperti berisik, bertingkah laku, mengganggu, padahal pada waktu itu semua siswa diminta untuk tenang, dan ada reaksi negatif